juga yang lain-lain ya. R2, R3 yang menunggu, kemudian P3 pada waktu ini, apa landasan hukum kita untuk ini, Bu? Udah disiapkan belum? Ya, jangan sampai nanti Oktober 2025 berakhir, kemudian semua instrumen yang ada belum kita selesaikan, kemudian beda pendapat lagi kita terkait dengan hal ini. Tapi saya salut dan apresiasi kinerja Menpan RB yang juga sudah memberikan jawaban-jawaban yang bisa menenangkan teman-teman kita di bawah. Masalah honorer, tenaga honorer, nanti mungkin P3K, nanti Pak Kepala BKN akan menyampaikan progres sampai saat ini, dan tentunya kami akan tetap punya komitmen untuk menyelesaikan untuk CPNS itu di bulan Juni dan P3K di bulan Oktober. Dan tadi untuk yang tahap 2 hari ini sudah mulai ada tesnya gitu. Jadi tidak pernah kami menyampaikan ada penundaan, Bapak. Tidak pernah kami menyampaikan penundaan, dan tetap kami konsisten karena konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah di dalam penyelesaian tenaga honorer. Jadi mohon izin pimpinan, nanti Kepala BKN secara detail akan menyampaikan bagaimana progres terhadap ASN. Ya, bukan yang tadi kita tayangkan ya. Jadi ada sekitar 800.000 peserta untuk memperebutkan 360-an formasi. Nah, ini yang ditanyakan Pak Giri tadi, bagaimana bila tidak mendapatkan formasi? Problemnya Bapak dan Ibu, kita harus memiliki pemahaman yang sama. Rekan-rekan tolong dislaidkan batas kewenangan dalam pengangkatan honorer ini. Ibu Bapak, problem honorer ini berawal dari pengangkatan di instansi. Ini yang kita harus paham betul bersama-sama. Kemudian yang menyelesaikan mestinya juga instansi. Menpan membuat kebijakan seleksinya, BKN khusus untuk honorer tidak membuat passing grade, tetapi hanya menyusun ranking sesuai dengan formasi. Ibu Menteri sudah membuka formasi 2,3 juta akan disiapkan semua. Tapi ternyata permintaan instansi hanya 1.017.000 instansi, 1.017.000 formasi dari sekitar 602 instansi. Nah, tentu dengan jumlah formasi yang sedikit itu akan ada yang tidak menjadi CASN penuh waktu. Selebihnya akan menjadi ASN paruh waktu. Ini kebijakan seperti itu, Ibu dan Bapak. Nah, ada juga beberapa instansi yang terus kami kejar. Saya bersama Bu Menteri, Pak Mendagri bulan Maret sudah jemput bola, mengundang semua gubernur, bupati, wali kota. Kemudian minggu yang lalu kami lanjutkan lagi, Bu Menteri, kemudian Bu Menteri yang memimpin, Pak Ketua KSP dan saya mengundang semua instansi untuk melakukan percepatan. Dan alhamdulillah Ibu Bapak, kami laporkan saat ini sudah 580 ribuan NIP yang diusulkan oleh instansi ke BKN. Kemudian kami sudah menyelesaikan 82%, sekitar 480 ribu NIP. Nah, sekarang yang sudah menjadi SK, ini yang sudah menjadi SK itu baru kisaran 14% dari target. Kita masih punya waktu 1 Juni untuk CPNS dan 1 Oktober untuk P3K. Dan dengan harapan 30 Juni sudah tuntas, sudah diserahkan SK-nya, dan 30 Oktober P3K juga sudah tuntas. Nah, ini per 15 kemarin, tanggal 15 April, dan pagi hari ini sudah naik ke 14%. Kemudian melanjutkan yang disampaikan Ibu Menteri tadi, Bapak dan Ibu, konfigurasi ASN kita di beberapa instansi besar mengalami pergeseran yang mendasar. Misalnya, ini sebenarnya melanjutkan yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi pagi, itu misalnya Kementerian Hukum dan HAM pecah menjadi 3, Kemdikbud pecah menjadi 3, Kumham pecah menjadi 3. Ada sekitar 240 ASN yang sedang kita tata kembali, dan ini sudah mendekati selesai.
termasuk pengisian jabatan struktural 83%, eselon 1, eselon 2 sudah masuk dan sudah kami koordinasikan. Jadi Pak Irawan, kami bekerja dalam batas kewenangannya BKN, kami nggak boleh melampaui itu, maka pendataan ASN menjadi mutlak harus kami lakukan untuk mewujudkan satu data. Kami dengan para sekjen terus berkoordinasi agar data yang berubah di instansi segera dikirim melalui sistem ke BKN, sehingga data di instansi menjadi real time sama dengan data yang ada di BKN. Nah, ini terus kami lakukan dan per hari ini 14 instansi pengisian eselon 1, eselon 2-nya relatif sudah selesai. Kemudian yang perlu juga kami laporkan kepada Bapak dan Ibu semuanya adalah mengenai yang ramai tadi juga dipertanyakan, tapi sudah izin keluar. Enggak apa-apa kami sampaikan karena banyak yang WA saya. Kenapa Pak ini sistem seleksinya jelek begini? Banyak yang mengundurkan diri. Jadi Bapak dan Ibu izin kami melaporkan, yang banyak mengundurkan diri sesungguhnya adalah hasil optimalisasi. Optimalisasi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindarkan agar tidak terjadi formasi yang kosong. Nah, optimalisasi ini mudahnya adalah aslinya yang bersangkutan tidak lulus pada formasi yang dilamar. Misalnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Dikti ini sebagian besar dosen dia tidak lolos dan tidak lulus misalnya mendaftar pada formasi dosen sosiologi di Universitas Negeri Jember. Formasinya 2, yang bersangkutan ranking 3 dan 4. Maka dia tidak lulus. Kemudian di Universitas Nusa Cendana ada jurusan sosiologi yang melamar tidak ada. Maka 2 orang nilai terbaik secara sistem dikirim ke Nusa Cendana. Jadi menjadi lulus karena formasi di Universitas Nusa Cendana kosong. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 5 besar instansi yang hasil optimalisasinya mengundurkan diri. Secara nasional, optimalisasinya kita bisa mendapatkan hasil 16.167 orang. Ini kalau tidak ada optimalisasi berarti ada 16.000 formasi lebih yang akan kosong. Ini tentu akan memboroskan biaya. Karena optimalisasi terisi 16.000 secara normatif. Kemudian setelah diisi dengan optimalisasi ada 1967 yang mengundurkan diri, 12%. Alhamdulillah masih ada 88% yang tadinya kosong menjadi terisi. Memang benar yang disampaikan Bapak dan Ibu semuanya, bagian terbesar yang disampaikan Pak Longki tadi juga, bahwa karena jaraknya jauh. Nah, ini optimalisasi ini Bapak dan Ibu, kebijakan dari Ibu Menteri adalah pada satu instansi. Nah, karena Kemdiktisaintek itu kampusnya banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, maka kendala terbesar adalah jauh dari domisilinya. Tapi sebenarnya bisa diterima dulu, 5 tahun kemudian pindah, itu bisa diatur oleh kementeriannya. Kemudian yang kedua, karena tidak ada izin keluarga, kemudian karena kesehatan orang tua dianggap mengundurkan diri oleh karena dari usulan instansi, kemudian sedang S2 atau S3 di tempat yang lain, kemudian terkendala kondisi kesehatan, kemudian dia merasa salah memilih formasi. Wah, ternyata bukan ini yang saya pilih, saya tidak cocok, kemudian mengundurkan diri. Ini ada pernyataan dari yang bersangkutan. Dan yang terakhir, merasa penghasilannya kalau nanti jadi PNS itu sedikit. Ini Bapak dan Ibu, gambaran hasil optimalisasi, dan seperti yang muncul di berbagai media, kami terbuka, Ibu Menpan, kami dari BKN terbuka untuk perbaikan sistem. Pada intinya adalah semua yang optimalisasi ini berbasis sistem. Jadi nilai terbaik yang kemudian didorong ke formasi-formasi yang masih kosong. Inilah upaya maksimal yang kita lakukan
agar formasi yang ada terisi. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu, di dalam pertanyaan-pertanyaan ini kami optimis nanti bersama Ibu Menteri bahwa perpindahan ke IKN akan terjadi dan pemerintah menyiapkan sumber daya yang terbaik dengan penyiapan-penyiapan secara maksimal, dan saya mendukung penuh kebijakan dari Ibu Menteri dan kebijakan Bapak Presiden untuk pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.